Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Tinjauan Historis Pancasila, Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alifia Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sebelum resmi menjadi dasar negara, Pancasila yang telah dirumuskan para pejuang bangsa harus melewati beberapa proses persidangan dan lobi-lobi terlebih dahulu. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dalam kehidupan, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sedikit demi sedikit mulai memudar. Jika dilihat dari tinjauan historisnya, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Berikut ini adalah penyelewangan terhadap sila-sila Pancasila. Yang pertama, penyimpangan terhadap sila pertama. Banyaknya generasi muda yang saat ini telah berperilaku tidak sesuai dengan butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, yaitu sekarang ini banyak generasi muda yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat saja sekarang ini banyak pemuda-pemudi muslim yang tidak memegang teguh agamanya sesuai syariat Islam. Contohnya, banyak para pemuda yang terjerat narkoba dengan alasan masalah hidup yang tak kunjung usai. Akhirnya ia memilih jalan pintas dengan mengonsumsi zat haram tersebut. Selanjutnya, penyimpangan terhadap sila kedua. Terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Selanjutnya, penyimpangan terhadap sila ketiga. Memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada generasi penerus bangsa Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus-kasus seperti terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, bentrok antar supporter sepak bola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyimpangan terhadap sila keempat. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan seharga 2.000, maka diberi sanksi 2 bulan penjara. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Selanjutnya, penyelewengan terhadap sila kelima. Contohnya, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang kaya. Lalu, bagaimana tantangan Pancasila di era globalisasi? Berikut adalah tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Tantangan yang kedua adalah derasnya arus globalisasi, sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Yang ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial pada saat ini. Tantangan yang keempat, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Tantangan yang kelima adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Lalu, bagaimana Pancasila dalam menghadapi globalisasi? Sebagai generasi muda calon penerus bangsa, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi? Berikut adalah 5 upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk. Budaya-budaya yang asing yang masuk ke negara kita haruslah sesuai dengan kepribadian bangsa. Langkah yang kedua, mencintai dan memakai produk dalam negeri atau produk lokal. Langkah yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produksi di negara-negara maju. Langkah yang keempat, berusaha mengikuti perkembangan iptek. Dan langkah yang kelima adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai warga negara Indonesia, kita harus berusaha untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa kita sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Alivia Azizah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.